perkenalkan, nama saya Leda Nalisa, kelas 2DD4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai deposito. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian deposito, yang kedua mengenai jenis-jenis deposito, yang ketiga yaitu mengenai syarat pembukaan rekening deposito, dan yang keempat yaitu kelebihan deposito dan kelemahan deposito, dan terakhir yaitu rumus bunga deposito. Baik, kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian deposito. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, yaitu deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik. Selanjutnya, pengertian lain deposito merupakan suatu produk bank yang mirip dengan jasa tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, pengertian deposito lainnya adalah produk penyimpanan uang di bank dengan sistem setoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesudah melewati waktu tertentu. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang mempunyai syarat tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut saya akan menjelaskan secara sederhana, yaitu deposito dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabahnya. Nah, deposito ini merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan biasa, dalam cara menabung deposito, suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing memiliki suku bunga yang berbeda dengan kompetitif. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk simpanan yang memiliki jangka waktu di mana penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Perjanjian dilakukan langsung antara pihak deposan dengan pihak bank. Jangka waktu deposito sangat bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Waktu yang ditentukan biasanya kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya berlaku kelipatan. Deposito berjangka diterbitkan dengan nama perorangan atau lembaga. Untuk penarikannya, bunga deposito berjangka bisa dilakukan secara tunai dengan pemindah bukuan. Selain itu, setiap deposito akan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Jenis deposito yang kedua yaitu deposito automatic rollover. Deposito automatic rollover merupakan bentuk lain dari deposito berjangka. Dalam hal ini, simpanan masyarakat yang berbentuk deposito yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Namun, dalam kasus ini pihak deposan belum mengambilnya sehingga secara otomatis akan dilakukan proses perpanjangan waktu tanpa adanya persetujuan dari deposan. Jenis deposito yang ketiga yaitu sertifikat deposito. Deposito ini dikeluarkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat itu tidak mengarah pada nama seseorang maupun lembaga tertentu, sehingga dapat dipindah tangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan.
Yang keempat yaitu deposito on call. Deposito ini merupakan tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang sangat singkat, minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan untuk jumlah yang besar. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai syarat pembukaan rekening deposito. Yang pertama yaitu bukti asli identitas diri, baik itu berupa KTP atau SIM atau password. Yang kedua, fotokopi bukti identitas atau legalitas badan usaha atau hukum untuk perusahaan. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, memiliki rekening tabungan di bank terkait. Yang kelima, melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening deposito. Dan yang terakhir, melakukan setoran awal dana minimal untuk pembukaan rekening deposito. Pokok pembahasan yang keempat yaitu kelebihan deposito dan kelemahan deposito. Kelebihan deposito yang pertama, tingkat keamanan lebih terjamin. Yang kedua, tingkat risiko yang rendah. Yang keempat, mudah mengakses bunga deposito. Dan yang terakhir, pendapatan per tenor. Adapun kelemahan dari deposito yaitu yang pertama, hasil imbal yang rendah. Yang kedua, lemah terhadap inflasi. Dan yang ketiga yaitu tidak terlibat pengelolaan dana. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rumus bunga deposito. Simpanan di bawah 7,5 juta, rumusnya yaitu bunga deposito sama dengan jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun dikali tenor dibagi 12 bulan atau dibagi 365 hari. Untuk simpanan 7,5 juta ke atas, bunga deposito sama dengan jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun kali 80% dikali tenor dibagi 12 bulan atau 365 hari. Maksud dari 80% tersebut adalah karena adanya potongan pajak 20% untuk simpanan sejumlah 7,5 juta ke atas. Masuk ke dalam contoh soal untuk simpanan di bawah 7,5 juta. Misalnya, nasabah X menyimpan dana di deposito sebesar 5 juta dengan tenor simpanan selama 3 bulan dengan suku bunga 7,5%. Nasabah tersebut ingin mengetahui bunga yang ia dapatkan setiap bulannya. Maka penyelesaiannya yaitu bunga deposito per bulan sama dengan 5 juta dikali 7,5% dikali 3 yaitu tenor simpanan selama 3 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 93.750. Untuk contoh soal simpanan 7,5 juta ke atas yaitu misalnya nasabah X menyimpan dana di deposito sebesar 10 juta dengan tenor simpanan selama 3 bulan dengan suku bunga 7,5%. Nasabah tersebut ingin mengetahui bunga yang ia dapatkan setiap harinya dengan asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Oke, penyelesaiannya bunga deposito per hari sama dengan 10 juta dikali 7,5% dikali 80% dikali 90 hari. 90 hari yaitu dari tenor simpanan selama 3 bulan dibagi 365 sama dengan 10 juta dikali 6% dikali 90 dibagi 365 hari sama dengan 147.949,21 rupiah.